Oke, sebelumnya ini ya, mohon maaf ya. Ini dimulainya agak telat. Ini tadi perjalanan kemudian ban saya bocor lumayan tambal ban tadi 15 menitan tadi. Oke, baik kita mulai aja ya kuliah kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak. Oke, ini yang lain masih pada kemana ini? Yang jawab cuma satu. Hmm, Oke. Baik, ini jadinya benar ya. Mata kuliahnya adalah mata kuliah metode numerik ya. Oke, Betul Pak. ya udah benar semua ya. Mungkin ada yang salah, join. Gak ada ya. Oke. Ya, ini adalah mata kuliahnya metode numerik di semester ini ya, semester 4 ya. Oke. Oke, di metode. Oke, baik. Di metode numerik ini ya. Oke, ini saya share screen dulu. Oke, di mata kuliah ini ya. Nah, metode numerik nanti mata kuliahnya nanti adalah tim teaching ya. Ini ada nanti kalian akan ketemu 4 dosen ya. Yang pertama ada saya nanti ya. Nama saya ini Muhammad Samsudin Wisnu Broto. Kemudian nanti ketemu Pak Tamaro, Christian Tamaro Nadaek ya. Kemudian nanti ketemu Bu Ira Safitri, kemudian ketemu Pak Fajri Farid ya. Oke, ini adalah dosen-dosen yang akan mengajar di mata kuliah metode numerik. Ya, jadi nanti ada pembagian di bagian akhir kalau sudah ini membaca kontrak kuliahnya ya, pembagian-pembagian masuk kelasnya. Oke, eh, mungkin sedikit perkenalan ya. Ini saya mau tanya dulu. Ini pasti banyak yang belum tahu. Kalau Bu Ira sudah pada tahu, Pak Tamaro juga. Sudah tahu, Pak. Ya, ini mohon ini ya, kameranya di on cam kan ya. Oke, kalau Pak Fajri udah pada tahu, Sudah Pak. Sudah juga, Pak. udah ya. Oke. Kalau saya sendiri udah pada tahu belum? Pasti belum ya. Belum Pak. Ya, saya yakin pada belum. Oke. Ya saya dosen apa ya? Dosen baru, bukan dosen baru sih. Saya sebenarnya dosen lama ya. Dosen lama namun sedang tidak di kampus ya. Tapi mulai semester ini ya, kemudian semester selanjutnya nanti saya akan mulai standby ya. Mulai kembali ke mana? Ke ITERA ya. Jadi mulai semester ini sementara infonya saya online ya. Namun nanti jika ada info lebih lanjut ya nanti saya juga bisa offline ke kampus ya, mengajar di ITERA ya. Oke, sebenarnya saya dengan kalian tuh kurang lebih sama ya. Posisinya sekarang sama-sama mahasiswa gitu ya. Hanya beda jenjangnya saja ya. Saya saat ini juga sedang menjalani menjadi seorang mahasiswa ya. Nah, sekarang posisinya saya sedang di Jogja ya. Siapa tahu nanti kalau
ada yang ke Jogja bisa mampir ya. Oke, Oke, mungkin itu saja eh, yang ingin tahu itu saja dari saya. Nanti kalau ingin lebih tahu ya nanti lama-lama juga kalau saya sudah di standby di ruang prodi nanti juga lama-lama tahu ya. Ini udah siap untuk kuliah semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah siap ya? Oke, kalau udah siap, nah ini kontrak kuliahnya udah pada baca belum? Atau baru ini, jangan-jangan baru gabung di Google Classroom ya? Baru baru gabung ya? Sudah baca, Pak. Udah baca? Coba kira-kira ringkasannya apa? Metode numerik ini. Kira-kira kita mau belajar apa di metode numerik ini? Apa? Tadi yang jawab, saya lihatnya ada si ini, ada Kiwit Novitasari, gimana gimana? Nggak apa-apa. Kalau kuliah dengan saya itu tidak harus menjawab benar, tidak masalah. Ya, Pak, iya Pak izin. silakan. Eh, Metode numerik ini kita akan belajar tentang mengenai pelajaran bagaimana kita mengolah data-data numerik mengenai galat, persamaan, baik linier ataupun eh, sistem linearnya, interpolasi, dan juga turunan sampai dengan pengintegralan numerik kurang lebihnya. Dan juga ada program kompetitif kok apa programnya dengan eh, menggunakan apa MATLAB gitu Pak, salah satunya. Ya, oke sudah. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang pada intinya adalah ini nanti kita akan belajar bagaimana ya dari kasus-kasus eh, matematika ya. Sebenarnya kasusnya tidak harus matematika ya. Nah, namun di metode numerik ini yang lebih gampang adalah dari kasus matematika ya, kemudian bisa kita bawa ke numerik ya. Walaupun dalam realitanya nanti ketika eh, sudah terjun di dunia pekerjaan ya, kasusnya itu tidak selalu kasus matematika ya. Kasusnya apa ya ini? Kasusnya itu bisa di kehidupan sehari-hari ya. Nah, namun karena ini masih dasar ya, nah, yaitu memperkenalkan ya intinya kurang lebih memperkenalkan bagaimana sih caranya dari kasus ya, bagaimana bisa berpikir ya dari kasus sehari-hari itu bisa dibawa ke numerik gitu. Namun di sini karena dasar ya kasusnya masih terkait matematika ya. Ya nanti ada terkait Galat ya. Kemudian akar persamaan tak linier, kemudian SPL dan lain sebagainya ya. Itu yang akan dipelajari di mata kuliah ini. Oke gitu ya. Nah, kurang lebih adalah ringkasan dari mata kuliah metode numerik itu adalah itu. Nah, penjabarannya, nah ini penjabarannya ada kurang lebih capaian pembelajaran mata kuliahnya itu kurang lebih ada 8. Ya, lumayan ya, banyak. Tapi sebenarnya eh, kurang lebih semuanya adalah menerapkan satu teknik numerik dan teknik iteratif di beberapa masalah. Ya,
Masalahnya itu ada di akar, bisa di akar persamaan, bisa di SPL ya, kemudian bisa juga di data, kemudian bisa juga mencari nilai eigen suatu matriks, turunan, ya, sampai dengan solusi persamaan diferensial. Nah, jadi kasusnya di sini masih seputar kasus-kasus di matematika, kemudian dibawa ke numerik. Itu ya. Nah, indikator pembelajarannya apa? Nah, indikatornya ini ada 3 ya. Nah, yang pertama, nah, Bisa. ya, yang pertama yaitu menerapkan teknik numerik ya pada permasalahan matematika dasar. Kemudian bisa juga dalam permasalahan aljabar dan juga permasalahan di kalkulus. Jadi di sini pembelajarannya ya masih seputar tentang bagaimana caranya dari kasus ya. Jadi anggapannya di sini adalah kasus sehari-harinya adalah kasus di matematika dasar, aljabar dan kalkulus. Ya. Nah, kemudian strateginya, nah nanti kita kalau kuliah dengan saya, ya kuliahnya nanti sifatnya interaktif, ya. Nah, kadang ya saya akan mengisi ceramah seperti ini, oke. Nah, kadang nanti suatu ketika saya juga akan memberikan eh, diskusi, ya. Saya melempar pertanyaan, nanti silakan bisa teman-teman semua ya yang mengambil mata kuliah ini untuk berpartisipasi, bisa menjawab ya, ataupun bisa nanti bertanya dan seterusnya, atau bisa juga saya berikan apa namanya, saya lempar pertanyaan ya. Nah, jangan ini ya, jangan terlalu apa ya, jangan malu ya untuk menjawab ya. Nah, biasanya anak-anak itu mahasiswa itu kebanyakan malu bertanya ya. Kalaupun kita ibaratnya bertanya salah itu tidak masalah, atau bertanya belum paham itu tidak masalah bagi saya ya. Yang penting tanda kutipnya adalah ketika misalkan bertanya karena belum paham, kemudian saya jelaskan, bertanya lagi lebih dari 2 kali, 3 kali bertanya hal yang sama, nah itu baru tanda tanya ya. Ya, jadi bertanya ketika sekali belum paham saya jelaskan ya. Nanti kalau ada di titik mana lagi belum paham nanti bisa ditanyakan lagi ya. Jadi apapun yang di kuliah ini yang sekiranya belum paham ketika kuliah silakan ditanyakan. Itu ya. Dan untuk materinya nanti sudah saya usahakan ya. Saya share. Jadi mungkin kalau waktunya ada bisa seminggu sebelum kuliah ya. Nanti materinya saya share di Google Classroom. Nanti bisa dipelajari dulu. Jadi nanti ketika kuliah mungkin hari ini saya lebih banyak ceramah ya, menyampaikan materi. Tapi nanti di minggu selanjutnya nanti saya bisa lebih banyak bertanya ke kalian ya, bertanya terkait apa ya, terkait materinya ya, untuk melihat apakah kalian sudah membaca slide yang sudah saya berikan, bahkan apakah sudah membaca buku referensi yang diberikan. Gitu ya. Oke, kemudian untuk evaluasinya nanti kita ada kuis ya, kemudian ada tugas UTS UAS seperti biasa. Nah, kemudian tugas belajar, presentasi laporan ini sifatnya tidak tentu ya. Terkadang ada, terkadang tidak ya. Jadi yang pokok adalah nanti akan ada kuis, tugas, UTS dan UAS. Oke. Nah, kalau kuisnya otomatis kuisnya kalau kan tadi dosennya ada 4 ya. Nah, dosen yang mengajar metode ada 4. Jadi pengaturan kuis tugasnya nanti bisa bervariatif, tidak selalu sama ya. Namun
selama dengan saya nanti kurang lebih ada 4 pertemuan dengan saya. Ya, jadi ada 4 minggu dengan saya. Nanti kuisnya akan ada sekali kuis, ya. Kemudian ada tugas, ya. Nah, tugasnya ini tidak setiap kelas tugasnya sama, ya. Bisa juga sama, bisa juga beda, ya. Oke, kalau tugasnya. Nah, kemudian kalau tugas, saya lebih prepare tugasnya kelompok, ya. Jadi silakan nanti dibuat sendiri tugas kelompok. Satu kelompok itu ada 3 orang, ya. Silakan satu kelompok 3 orang, boleh bertiga, boleh berdua, ya. Oke, tugasnya itu. Tapi kalau dosen lain beda ya. Kalau dosen lain mintanya individu ya berarti individu gitu ya. Nah, kalau saya tugasnya lebih prepare kelompok saja, bisa 2 atau 3 orang, ya. Jadi maksimal 3 orang. Kemudian untuk kriteria penilaian ini ada UTS dan UASnya 25%, ya. Kemudian kuisnya ada 30% dan tugasnya ada 20%, ya. Jadi silakan dimaksimalkan nanti untuk nilainya, ya. Karena persentasenya ini 25 untuk UTS UAS dan kuisnya 30 dan tugasnya 20. Untuk nilainya ya ini biasa ya, standar, ini belum keisi aja ya. Nilainya standar program studi, ya. Nah, ini untuk jadwal perkuliahan. Nah, jadi perkuliahan ini nanti kita kurang lebih akan belajar ini, ya. Nah, dengan saya itu ada pertemuan 1 sampai pertemuan 4, ya. Nah, nanti dengan saya belajar ini, hari ini belajar Galat dan metode bagi dua. Pertemuan kedua ini titik tetap, Newton Raphson, sekant, regula falsi, ya. Kemudian ketiga OBE, kemudian penyulihan maju mundur, kemudian keempat teknik penumpuan, ya. Jadi akan ketemu saya di 4 pertemuan, kemudian pertemuan selanjutnya nanti diisi oleh Bu Ira Safitri, ya. Pertemuan ke-5 sampai ke-8 atau ke-5 sampai 7, ya. Ya, jadi ke-5 sampai 7 3 pertemuan nanti bertemu dengan Bu Ira Sapitri. Kemudian 8 UTS, kemudian pertemuan 9 sampai pertemuan 11 itu dengan Pak Fajri Farid. Nah, terakhir pertemuan 13 sampai selesai itu dengan Pak Tamaru, ya. Oke, jadi ini tolong diperhatikan. Jadi nanti ketika misalkan pertemuan 5, ya, nanti bisa langsung menghubungi Bu Ira, ya. Jadi nanti di metode numerik pertemuan kelimanya nanti silahkan hubungi Bu Ira. Jadi kalau misalkan karena kuliahnya pagi, ya, namanya dosen kan juga kadang lupa, ya. Namanya manusia kan ada tetap lupa. Jadi nanti mungkin Bu Ira lupa atau bagaimana, ya, nanti silahkan di pertemuan ke-5 nanti hubungi Bu Ira. Kemudian pertemuan ke-9 ke Pak Fajri, pertemuan ke-13 dengan Pak Tamar, ya. Oke, untuk tata tertibnya kurang lebih ini. Sebagai dosen pasti 100% ya. Kalau saya pun berhalangan nanti saya ganti jamnya, ya. Kemudian masalah eh, hadir tidak hadir 15 menit ini secara aturan kan 15 menit, ya. Nah, namun nanti opsional saja kalau dengan saya, ya. Kalau kalau tanda kutip ya, kalau dengan saya ya opsional. Nah, jadi kalau saya standby pas 7.30 ya kita mulai 7.30, ya. Tapi kalau kira-kira telat nanti pasti saya beri kabar lewat WA, ya. Oke, kalau mahasiswa boleh hadir 5 menit sebelumnya. Nah, kalau Zoom berarti wajib on cam, ya. Silakan nanti yang kautannya lancar, ya, atau internetnya lancar itu silakan on cam, ya. Ketika tidak ya sudah off cam saja, ya. Apalagi kalau yang sering keluar masuk ya itu bisa off cam saja.
Nah, kemudian saya sebagai dosen berhak mengadakan perkuliahan tambahan di luar hari yang telah dijadwalkan ya. Nah, apabila nanti sekiranya materi belum tersampaikan semua. Oke. Nah, sekalian sebagai mahasiswa itu boleh mengikuti UAS kalau minimal minimal pertemuan 12 kali. Oke. Jadi harus memenuhi 12 pertemuan atau 12 kali hadir ya. Baru kalian boleh mengikuti UAS ya. Kemudian untuk selama ini masalah pakaian ya, selama online ya, selama online kan saya tidak mungkin mengecek satu-satu kan dari pakaian kalian gitu kan. Jadi saya selama online jadi saya bebaskan ya. Mau pakai daster boleh, mau pakai baju oblong boleh ya, mau nggak pakai baju juga boleh, bebas ya. Selama tanda kutip ya online. Tapi kalau offline ya jangan ya. Nah, kalau offline nanti pakai daster kan bahaya ya. Terus ada yang cuma pakai kaos oblong, sobek-sobek gitu kan bahaya ya. Jadi selama online saya bebaskan. Kemudian saya sebagai dosen juga berhak ya memiliki kewenangan untuk memberikan nilai yang adil ya. Nah, kalau mahasiswa wajib mengikuti UTS, UAS, dan pastinya mengerjakan tugas dan mengikuti kuis. Nah, kemudian terkait mencontek, nah ini otomatis ini sepertinya semua mata kuliah sama ya. Kalau mencontek otomatis langsung E ya. Oke. Kemudian untuk protes nilai itu dilayani 1 hari setelah nilainya keluar. Dengan apa? Dengan kalian meminta bukti hasil penilaian ujian ya, yang mungkin hasil ujiannya dirasa kurang tepat ya atau kurang sesuai nanti bisa eh, dikomplain ya, ya, atau diprotes. Oke, mungkin itu dari kontrak kuliah yang bisa saya sampaikan. Ada yang tanyakan, silakan. Ada yang ingin tanyakan? Mungkin bisa dipahami? Sa- Ya, oh. Nah, Val, paham, Val? Paham, Pak. Paham ya? Nih, Karen kemana nih Karen? Iya, Pak. Oh, sambil tiduran ini ya. Enggak, Pak. Duduk, Pak. Eh, Dipanggil langsung nongol mukanya tadi nggak ada. Iya. Oke, kuliah. Saya orangnya nggak terlalu ini ya. Yang penting tidak melanggar etika dan lain sebagai etika mahasiswa dan dosen ya. Jadi selama kuliah santai saja. Mata kuliahnya sebenarnya serius, namun apa ya? Saya mencoba jangan terlalu serius ya. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan untuk ini apa namanya buku rujukannya nanti, oh iya belum saya ini ya, belum saya masukkan ke Google Classroom ya. Nah, buku rujukannya ini, jadi banyak materi mengambil buku materinya dari sini ya, di metode numerik ini ya. Nah, materinya kurang lebih nanti semuanya di sini ya. Nah, ini kan nanti ada materi-materi yang bisa diambil ya. Ini di sini ada round of error, kemudian ada bisection yang kita pelajari hari ini ya, metode bisection. Kemudian ada fixed point iteration, metode Newton, dan kemudian ini ada interpolasi, kemudian ada apa lagi? Eksplorasi tidak. Kemudian ada apa lagi? Ini metode Rungkuta, ini ada kalau nggak salah ada di ini ya, di
apa namanya di kontrak kuliahnya ya. Nah, kurang lebih nanti materinya semuanya ada di sini ya. Nanti cuma ya itu ya tidak semua materi ya. Jadi hanya beberapa materi yang bisa dimasukkan ke kuliahnya. Oke. Oke, ini terkait apa namanya? Terkait bukunya, kontrak kuliah, RPS-nya. Saya belum dapat RPS dari Pak Tamaro ya sebagai ketua tim teachingnya. Jadi saya tidak bisa sampaikan RPS-nya. Tapi kurang lebih RPS-nya sudah mewakili kontrak kuliahnya ya. Nah, materi-materinya kurang lebih nanti ini ya. Oke, ada yang tanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada saya masuk ke materinya ya. Oke, berikut materi hari ini ya. Di materi hari ini tadi selain kita bahas RPS kontrak kuliah ya. Kemudian kita hari ini akan belajar ini Galat, kemudian algoritma mencari akar persamaan, kemudian metode bagi dua ya. Oke, ini sudah dibaca kira-kira materinya? Oke, minggu pertama masih oke lah ya, saya ceramah ya. Saya masih memberikan toleransi untuk ceramah ya. Tapi minggu depan silakan mulai aktif ya. Aktif bisa apa namanya? Kalian menyampaikan. Jadi nanti mungkin di slide berapa ya. Nanti bisa saya tunjuk satu mahasiswa untuk menjelaskan. Ya, jadi mulai minggu depan silakan siap-siap untuk harus sudah membaca materi dan memahami isi materi untuk minggu depan. Ya, jadi nanti akan saya tunjuk untuk menjelaskan. Nah, kalau menjelaskan itu tidak ini ya, tidak apa saya tidak apa kalian tidak cuma-cuma menjelaskan ya, tapi pasti saya berikan nanti tambahan ya. Nah, tambahannya nanti bisa apa namanya? Bisa menambahkan nilai entah itu nilai kuisnya ya atau bisa menambahkan nilai UTS-nya ya. Kan lumayan tuh ya nilai apa tadi lumayan ya. Di kuisnya kan 30% kan? Ya nggak? Di kuisnya 30% kan? Nah, lumayan nanti ketika kuisnya jelek, ketika kalian aktif di kelas ya. Nah, itu bisa menjadi tambahan nilai untuk kuisnya ya. Dan kuisnya 30% tuh lumayan. Nanti kalau terlalu aktif, misalkan sudah nilai kuisnya sudah 90 terlalu aktif, nah nanti nilainya saya oper ke tugas. Jadi untuk mendongkrak nilai tugasnya. Ya, jadi intinya tidak sia-sia untuk kalian aktif di kelas. Oke, sekarang masuk ke metode numerik. Nah, ini slide ini kita lebih ke diskusi ya. Nah, di sini yang pertama mengatakan bahwa ya, memecahkan masalah yang sulit diselesaikan dengan cara analitik. Yo, kira-kira apa yang eh, kalian tangkap sebagai mahasiswa ketika membaca satu kalimat ini? Apa? Memecahkan masalah yang sulit diselesaikan dengan cara analitik. Gimana? Wah, Abdullah udah ngantuk nih. Begadang ya, Dil? Ayo, ada yang mau coba? Maksudnya apa ini?
Sekarang ke ini dulu, masalah analitik. Cara analitik maksudnya apa? Analitik itu seperti apa? Saya lebih seneng mahasiswa aktif daripada hanya diem aja. Ayo, Giovanni apa? Giovanni? Ah, mungkin cara analitik itu kayak cara tradisional gitu, Pak. Gimana tuh tradisionalnya? Kayak menghitung secara manual mungkin. Cara manual? Ya, seperti itu, Pak. Ah, contohnya gimana kira-kira? Hmm, Contohnya mungkin kalau yang manual tuh mungkin Pak nih kalau manual contohnya mungkin kayak integral biasa itu kan bisa dikerjakan secara manual. Tapi mungkin kayak ada masalah-masalah yang lebih kompleks daripada itu yang nggak bisa kita selesaiin dengan manual. Makanya kita perlu mungkin menggunakan komputasi gitu Pak, menggunakan software. Oke, Seperti itu. ya, sip. Oke, sebenarnya sudah mewakili ya. Nah, secara analitik itu adalah yang bisa kita kerjakan secara manual, benar. Ya, artinya masih bisa. Kalau analitik itu bisa kita kerjakan secara manual ya. Misalkan yang paling gampang adalah eh, mencari sistem persamaan linier ya, SPL. Kalau dia ukurannya 2 kali 2, kira-kira bisa nggak dikerjakan manual? Masih ingat SPL? Bentuk SPL-nya gimana? Masih ingat ya, SPL itu AX1 plus BX2 sama dengan, misalkan apa, C. Kemudian ini ada DX1, DX1 plus EX1 sama dengan F ya. Nah, ini SPL-nya ya, 2 kali 2 ya. Nah, ini kan masih bisa ya diselesaikan secara analitik. Oke. Nah, kan di sini kenapa harus menggunakan metode numerik? Ya, bisa juga karena apa? Karena dia sulit ya. Nah, karena sulit, maka yang otomatis yang bisa kita lakukan apa? Ya, yang sulit contohnya apa? Ya sudah, yang sulit adalah contohnya kita buat aja SPL ya, bisa juga sistem persamaan linier. Misalkan 5 kali 5. Nah, ini biasanya SPL 5 kali 5 ini sering terjadi di kehidupan sehari-hari atau mungkin nanti di dunia kerja ya. SPL itu tidak hanya 2 kali 2, 3 kali 3 ya. Bisa 5 kali 5. Bisa juga 100 kali 100. Karena apa? Karena variabel X-nya banyak ya. Nah, di SPL itu eh, kalau variabelnya banyak ya, otomatis ketika kita menyelesaikan sistem persamaan linearnya 5 kali 5 itu kan akan sulit ketika kita lakukan secara analitik ya atau secara manual. Karena sulit maka bisa kita pecahkan secara numerik. Nah, dari analitik ini mau ke numerik bagaimana caranya? Nah, kita memahami apa? Memahami proses dari pengerjaan SPL-nya. Nah, proses pengerjaan SPL-nya bagaimana sampai menemukan solusi. Nah, itu kita bawa ke metode numerik. Kita numerikan. Dengan bantuan apa? Ya bantuannya banyak sekarang ya. Bahasa pemrograman sekarang banyak. Kalau zaman saya dulu di 2011 ya. Nah, itu saya hanya tahu namanya C++ ya. Nah, kalau zaman sekarang sudah banyak sekali ya. Apalagi juga kecanggihan AI sekarang ya, sangat mudah untuk mendapatkan atau belajar ya terkait metode numerik atau memecahkan SPL itu ketika sulit kita bisa bawa ke numerik. Nah, nah, sekarang yang sering digunakan apa? Bisa Python, bisa R ya, atau bisa juga MATLAB atau Octave. Octave ini ya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama.
ya. Nah, tapi yang sering kan Python ya dan R ya. Kalau Python itu bisa untuk umum jatuhnya, kalau R itu dia lebih lebih powerful untuk yang statistika ya. Nah, untuk statistika ini lebih powerful di R-nya, apalagi kalau nyangkut-nyangkut tentang statistika apa distribusi ataupun variabelnya banyak x1 sampai xn gitu ya. Nih di R enak. Tapi kalau di Python itu bisa untuk umum, untuk apa saja. Mau statistik juga bisa, namun interface-nya kurang 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 apa ya? Menurut saya kurang, tapi ya masih bisa untuk digunakan. Oke, itu ya. Nah, kemudian ada aproksimasi, presisi, dan error. Nah, apa nih kira-kira? Aproksimasi, presisi, error. Apa ini? Apa? Ada yang bisa memberikan gambaran dari ketiga ini? Atau bisa menghubungkan ke metode numerik? Aproksimasi itu pendekatan, Pak, atau mungkin perkiraan solusi yang paling dekat secara eksak. Terus? Kalau presisi itu mengacu ke hasil perhitungannya atau tingkat ketelitiannya. Ah, Terus kalau error itu tentang kesalahan atau mungkin bisa, kalau setahu saya bisa error absolut atau selisih antar nilai aproksimasi dengan nilai sebenarnya, atau mungkin relatif error, perbandingan antara error absolut dengan nilai sebenarnya, atau mungkin error uh, transaction atau kesalahan pemotongan, mm, dan error pembulatan, Mbak, gitu. oke. Wah, udah lengkap nih, jadi nggak perlu saya jelasin nih berarti ya. Oke, nih kurang lebih sudah lengkap yang disampaikan Kiwi tadi. Aproksimasi. Ya, aproksimasi itu ya apa ya, perkiraan ya. Jadi yang perlu saya jelaskan adalah dengan adanya dari masalah analitik kita bawa ke metode numerik, maka akan muncul suatu problem, suatu masalah. Ya. Nah, masalahnya apa? Malah salahnya itu ada tiga ini kurang lebih. Ya, ada aproksimasinya, ada presisinya, berapa presisinya, berapa errornya. Beda dengan analitik. Ya, kalau analitik kita hitung, ya kan, kita tidak akan memikirkan errornya, tidak akan memikirkan aproksimasinya, tidak akan memikirkan presisinya. Kalau secara analitik, oke. Nah, tapi ketika kita sudah berbicara ke numerik, maka kita ada bahasan baru, yaitu ada aproksimasi. Aproksimasi itu kurang lebih adalah tadi yang disampaikan Kiwit ya. Kurang lebih adalah perkiraan dari nilai sebenarnya. Ya. Contohnya kalau aproksimasi itu apa? Misalkan pi. Pi itu kan nilainya wah panjang sekali ya. 3,14 sekian 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 ya. Nah, kita aproksimasi yang paling mendekati nilai sebenarnya adalah 3,14. Nah, ini adalah aproksimasi. Nilai yang mendekati nilai sebenarnya. Ya. Jadi pi itu sebenarnya kita tidak tahu nilai nilai fix dari pi itu kita nggak tahu. Ya, 3,14 sekian 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 ya, panjang kalau kalian mau coba di Python gitu silakan coba aja di Python tampilkan nilai pi yang sebenarnya itu nanti akan panjang nilainya, bisa angkanya bisa jutaan angka, tidak ada hentinya. Namun bisa apa? Bisa diaproksimasi atau bisa didekati. Nah, ini di metode numerik muncullah ini aproksimasi. Nah, kemudian ada presisi.
Presisi itu apa? Ya, presisi itu ya apa namanya? Ukuran atau signifikansi atau apa lagi? Tingkat ketelitian ya. Apa presisinya? Angka yang kita ambil dari aproximasi seberapa presisinya dengan nilai sebenarnya ya, atau tingkat ketelitian biasanya ya. Nah, tingkat ketelitiannya berapa? Nah, kemudian ada juga di metodenya namanya error atau galat. Nah, kalau error galat ini banyak sekali faktornya ya. Nah, intinya error ini ya error ya. Atau bisa juga apa penyimpangan dari aproksimasi. Nah, error ini nanti yang akan kita pelajari. Ada banyak-banyak faktor yang bisa menyebabkan error atau galat ya. Itu. Sampai sini bisa dipahami? Mungkin ada yang tanyakan? Nah, kalau tidak ada berarti yang ketiga adalah adanya namanya komputasi. Ini pasti butuh komputasi, bantuan software untuk kita mencapai ke metode numerik. Ya. Nah, softwarenya ya ini ya tadi kurang lebih, atau mau pakai software yang lain juga bisa ya. Oke, ada yang tanyakan? Ini ada yang kurang dipahami? Oke, kalau tidak ada kita masuk ke galat. Oke, galat yang akan dipelajari kurang lebih ada 4 ini ya. Ada galat pemotongan, galat pembulatan, galat absolut, dan ada galat relatif. Oke. Yang pertama adalah galat pemotongan. Wah, udah jelas ini ya. Galat pemotongan itu apa? Udah jelas ya. Karena terjadinya error atau galat itu karena pemotongannya. Ya, otomatis ya. Karena pemotongannya ya bisa pemotongannya bisa 2 digit di belakang koma, bisa 6 digit di belakang koma, atau 7 atau 10 ya. Nah, itu galat pemotongan. Nah, misalkan kita punya koma 444 dengan 0,444444 gitu ya. Ini 3 di belakang koma, ini 7 misalnya. Ya, 7 di belakang koma. Nah, di galat pemotongan ini ketika kita lakukan pemotongan 3 di belakang koma dan 7 di belakang koma, ya, pertanyaan saya, lebih presisi mana hasilnya dari 3 pemotongan dan 7 pemotongan? Lebih presisi mana? Pertanyaannya. Kalau saya buat pemotongan 3 di belakang koma dan 7 di belakang koma. Oke, lebih presisi yang 7. Kenapa? Ini siapa sih yang ngomong? Kok nggak muncul? Oh ya, apa? Fabio. Gimana? Oh ya, oke. Bukan spesifik ya. Kalau spesifik itu beda. Kalau lebih tepat ya, saya setuju ya. Artinya lebih tepat kemana? Lebih tepat ketika menggunakan 7, dia presisinya akan lebih mendekati apa? Lebih mendekati aproksimasinya. Ya. Jadi mendekati ketika pemotongannya kita perpanjang lagi, lebih dari 7 misalnya, 10 kali pemotongan, 10 kali di belakang koma ya. Maka presisinya akan lebih tepat mendekati nilai sebenarnya. Nah, seperti halnya dengan ini
Pi 3,14 ya. Kenapa kok dipotong 3,14? Karena ini yang paling mendekati nilai sebenarnya. Kenapa kok enggak 7 atau 20 gitu ya? Karena semakin panjang ternyata eh, presisinya kurang ya. Jadi kurang presisi. Tapi sebenarnya kalau di Pi ini yang paling mendekati 3,14 ya. Tapi ketika pemotongannya 20 di belakang koma, maka nilainya presisinya nanti akan lebih mendekati nilai sebenarnya. Ya, jadi kalau di numerik masalah pemotongan ini kan bisa di apa ya, bisa diatur ya. Mau berapa di belakang koma, mau 4 mau 10. Kalau di komputer mau 100 di belakang koma pun dia mampu ya. Selama RAM-nya mampu untuk memproses ya. Tuh. Intinya semakin panjang pemotongannya, di belakang koma semakin panjang, maka dia akan semakin presisi. Nah, kalau misalkan saya ambil 70 di pemotongan 7 misalkan ya, di pemotongan 7 aduh habis. Hmm. Ya, maaf. Eh, Pensilnya habis baterainya. Ya, jadi ketika kita apa namanya dengan bantuan komputasi, nah maka kita bisa presisinya bisa lebih mendekati nilai sebenar, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah galat pembulatan. Nah, kira-kira apa nih bedanya galat pembulatan sama pemotongan? Kalau pemotongan kan begini, kalau pembulatan gimana? Nah, galat pembulatan. Ya, sederhana aja ya. Ini saya ambil yang paling sederhana. Misalkan 0,6. Ini kita bulatkan ke atas. Ya, jadi 1. Atau 0,4. Aduh, baterainya habis. Ya. Atau misalkan 0,4 ya. Atau 0,4. Kalau 0,4 kita bulatkan ke bawah. Jadi 0. Nah, itu menjadi galat pembulatan. Nah, galat pembulatan ini kalau cuma 1 di belakang koma, ya kan? Ini sangat berpengaruh. Tapi kalau nanti galat pembulatannya ya itu misalkan kita gabung dengan galat pemotongan, ya nah itu juga kurang lebih sama dengan mempengaruhi terkait presisinya. Itu ya, itu untuk galat pembulatan. Sekarang masuk ke galat absolut. Apa kira-kira galat kok dikatakan galatnya absolut? Mana? Kenapa kok galatnya absolut? Pak, izin jawab. Jadi galat absolut itu kan nilai mutlak ya, berarti setiap galatnya itu nggak menghasilkan nilai minus. Jadi kayak setiap misalnya galatnya tuh hasilnya -1 gitu, selisih antara nilai asli sama nilai um, pokoknya pembulatannya gitu. Nah, itu tuh bakal tetap dijadiin hasil yang positif gitu, Pak, karena dia pakai nilai mutlak. Galat sebenarnya dengan Misalnya kan kayak ada dua nilai, nilai asli, nilai sebenarnya sama nilai antara galat pemotongan atau galat pembulatan. Nah, oke, kalau misalnya hasilnya menghasilkan nilai yang negatif gitu, itu bakal dipakainya pakai nilai yang positif. oke ya. Ya, itu sudah dijawab oleh Fatina ya. Galat absolut itu adalah kalau kita punya nilai asli, nilai asli ya, dan nilai sebenarnya ya. Nah, misalnya nilai aslinya, misalnya kita
Kok nilai asli sih? Nilai asli, sorry. Nilai perhitungan ya. Nilai perhitungan. Nah, misalnya kita mulai punya nilai perhitungannya misalkan berapa? 10 ya. Nilai sebenarnya misalkan apa? 12 ya. Nah, ini bisa kita cari galat absolutnya. Galat absolutnya apa? Ya udah, karena dia absolut, ya absolut itu kan berarti kalau di matematika mutlak ya. Nah, maka di sini selisihnya, berarti selisihnya 12. Kalaupun nanti misalkan galat perhitungannya misalkan ini 14, ini 12, ya berarti kan selisihnya tetap harusnya kan min 2 ya, karena dia diabsolutkan, maka otomatis menjadi 2. Nah, ini galat absolut ya. Tadi namanya Fatinah Nur Azizah ya. Kemudian next galat relatif. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa galat relatif? Kenapa kok dikatakan error tapi kok relatif? Relatif error berarti. Ayo saya tunggu, saya sambil makan roti dulu ya, saya belum sarapan banget. Yo silakan galat relatif. Nggak ada? Ya, galat relatif adalah galat dari selisih ya. Nilai perhitungan dengan sebenarnya. Kalau saya ambil contoh di atas berarti 2 dibagi dengan apa? Dibagi dengan nilai sebenarnya dikali dengan 100%. Nah, ini adalah galat relatif. Oke. Oke. Di slide ini ada yang tanyakan? Ada? Bisa dipahami ya? Untuk galat-galat yang lain itu banyak sekali ya. Galat yang lain tuh selain pembulatan, pemotongan, absolut, relatif itu ada juga galat ini apa namanya? Kalau di statistik itu bisa juga galat penyajian ya, penyajian. Nah, galat penyajian bisa juga eh, misalkan ada juga kalau dia apa namanya? Metodenya tidak hanya satu. Nah, itu bisa ada juga yang jarang digunakan itu ada galat propa propagasi propagation. Nah, itu kemudian ada juga yang sering kalau terkait ini galat konvergensi dan lain sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan juga galatnya itu ada juga galat karena apa? Galat mungkin karena algoritmanya ya. Bisa juga galat karena algoritma, bisa juga galat karena metodenya ya. Nah, itu galat dan masih banyak galat-galat yang lain ya.
Nah, itu terkait galat. Cuma ini kan yang paling sering digunakan. Yang harus kalian pahami, yang paling sering digunakan adalah empat ini. Tapi untuk galat-galat yang lain masih banyak ya. Kemudian kita masuk ke sini, algoritma sederhana. Coba ini ada yang mau jelasin? Harusnya kalau sudah belajar pemrograman harusnya bisa ini. Ada mau coba? Saya Pak, boleh. Oh, boleh silakan. Jadi ini kelihatannya sih algoritma untuk ini summasi atau penjumlahan bilangan bulat. Jadi inputnya itu ada dengan bulat sebanyak n, jadi dari x1. Nah, terus di step pertama itu kita set variabel sumnya itu sama dengan 0. Nah, kemudian step 2-nya kita iterasi dari eh, nilai x1 sampai ke xn. Nah, kita jumlahkan satu persatu nilai dari si xi sampai xn-nya tadi. Nah, kemudian step 3 kita lakukan outputnya, menghasilkan outputnya sum, kemudian algoritmanya berhenti. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, pertanyaan saya buat Giovanni. Kenapa setnya harus sama-sama dengan nol? Karena penjumlahan tuh pasti awalnya dimulai dari nol sih, Pak. Oke, ya. Oke, penjualan mulai dari nol. Ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Nah, ini adalah eh, masalah penjumlahan di matematika ini yang paling gampang ya. Penjumlahan di matematika yang bisa dibayangkan ya. Kalau kita punya X-nya sampai dengan N, anggaplah saya ambil sederhana aja. N-nya 100, angkanya dari X1 sampai X100. Kira-kira kalau mau menghitung sendiri gimana? Pasti ya jawabannya ada yang masih oke, masih bisa analitik gitu ya. Ya, kalau N-nya 100. Kalau saya tambah nolnya 1, N-nya 1000, kira-kira masih oke nggak? Kalau suruh menghitungkan angka, ada 1000 angka dijumlahkan satu-satu. Kira-kira masih oke nggak? Nah, inilah yang dinamakan sebenarnya ini tidak sulit ya. Sebenarnya mudah. Secara bayangan kita gampang, cuman jumlahin bilangan, ada 1000 bilangan kita jumlahkan kan gampang, ya kan? Sebenarnya mudah. Namun karena kita manusia mempunyai keterbatasan, berbeda halnya dengan komputer, ya. Nah, ini kalau orang apa namanya, orang secanggih apapun kalau suruh menghitung 1000 angka dijumlahkan itu mesti banyak yang mengatakan sulit, ya. Oke. Banyak yang mengatakan sulit. Wah, sulit ini udah 1000-an gitu, ya kan? Nah, karena mengatakan sulit ini ya sudah bisa menggunakan algoritma, ya. Oke, kurang lebihnya begitu ya. Kita lanjut solusi persamaan linier atau SPL. Nah, ini banyak sekali metode-metode apa namanya yang akan kita pelajari. Ini ada metode grafik hari ini kita pelajari, atau ini tidak dianjurkan. Ada metode bagi dua, bisection, metode titik tetap, Newton-Raphson, secant, posisi palsu, dan tali busur. Ini beberapa metode ya
dari solusi persamaan linear. Atau ini kurang lebih metode yang akan kita pelajari ya di mata kuliah metode numerik. Ya, lebih lanjut nanti kita lanjut di minggu selanjutnya untuk yang titik tetap Newton-Raphson ya. Nanti di minggu selanjutnya. Nanti bisa saya share materinya, kemudian silahkan dipelajari. Ketika kuliah nanti saya tinggal bertanya. Oke. Selanjutnya kita belajar metode grafik. Metode grafik ini sebenarnya masih bisa secara manual sebenarnya. Namun tetap tergantung apa? Tergantung lebar selangnya. Lebar selangnya mau berapa? Ya. Kalau lebar selang yang saya contohkan ini 0,5 ya, lebar selang 0,5, 0,25 ya. Ketika lebar selangnya ini ya, ini masih oke lah ya. Masih oke untuk dikerjakan secara manual atau secara analitik. Nah, secara analitik kan tinggal diinputkan aja kan X-nya ke variabel X-nya. Di mana fungsinya adalah itu fx sama dengan pangkat X min X kuadrat min 2. Dengan batasnya dari 0,5 sampai 1,2. Ya kan? Nah, fungsinya ini, kemudian batasnya, ini batas ya, dari 0,5 sampai 1,5. Kemudian kita hitung lebar selangnya. Nah, metode grafik ini intinya apa? Intinya kan kurang lebih kita gambar grafik toh. Kita masukkan ke 0,5 ya, berarti ini fungsi X-nya ya. Hasil dari fx-nya adalah ini ya. Nah, ini kan mudah ya, secara manual. Ya enggak? Tinggal kita inputkan nilai X-nya saja. X-nya 0,5 kita masukkan ke fungsinya, nanti ketemu nilainya. Itu ya. Oke, pertanyaan saya. Kalau selangnya saya buat 0,1, jangan 0,1 lah, 0,01. Kira-kira mau nggak ngerjain manual? Ini kan selangnya ada 0,5, 0,25, 0,2. Kalau saya kasih challenge ke kalian, kalau menghitung lebar selangnya itu 0,01, kira-kira gimana? Kok diem? Gimana? Dilakukan secara analitik. Jadi kalau kita punya panjangnya itu ada 0,5 sampai 1,5 ya. Nah, di selangnya ini kita buat selangnya itu 0,01. Berarti ini nanti ada anggap ya ini terlalu kecil ya. Berarti anggaplah di sini ya. Mendekati 0,5 berarti 0,51. Kemudian ada lagi 0,52, 0,53 dan seterusnya. Nah, mau nggak cara manual, cara analitik? Tidak, Pak. Enggak kan? Nah, oke, makanya di sini butuh namanya numerik ya. Jadi kalau analitik kan ibaratnya ini kan fungsinya susah ya. Saya ambil aja yang bawah X kuadrat. Oke. Nah, ketika fungsinya X kuadrat berarti kan gambarnya kurang lebih begini ya. Anggaplah sama ya. Oke, masih tidak sama. Nah, gini ya.
selangnya min 2,5 sampai 2,5. Anggaplah 2,5, min 2,5 dan 2,5. Oke. Ya, kalau fungsinya X kuadrat mah oke lah, kita tahu gambarnya. Ya nggak? Bentuknya kurva ke atas. Ya kan? Oke. Nah, yang mempengaruhi apa? Lebar selangnya ya. Nah, lebar selangnya 1. Nah, berarti kan gambarnya tidak akan bisa mulus bentuk U gitu ya. Ya kan? Tapi kan bisa 1 berarti di 2,5 berarti di titik ini lurus ke 1,5 ya. Kemudian ini min 2,5 ini 1,5 kemudian turun lagi 0,5 ya. Kemudian selangnya lagi 0,5 berarti ke mana? Berarti kan gini 0,5 ke 0,5 ya, berarti gini 0,5 ya kan? Terus habis itu naik 1,5 terus naik lagi 2,5. Kan gambarnya begini. Padahal kurvanya gini. Ya kan ini di 0,0. Ya enggak? 0,5 dikuadratkan itu 0,25 ya. 0,25 ini ya, berarti di sini 0,25 ya. Tuh. Ya enggak? Ketika lebar selangnya 1, gambarnya kurva paling bawahnya tidak mendekati 0 ya. Artinya ada apa? Ada jarak antara sampai di 0,0 kan gitu. Nah, 0, lebar selang 0,5, 0,25. Nah, nanti beda lagi gambar. Oke. Jadi artinya apa? Kalau secara analitik kita tidak bisa sulit untuk menggambarkan sampai presisi sekali ya. Jadi butuh lebar selangnya yang semakin mendekati 0 kan gitu. Maka nanti gambarnya akan semakin kalau di anu semakin semut ya, semakin halus. Ya itu ya. Oke. Ini saya kasih tugasnya. Tugas pertama, ini silakan nanti gunakan bantuan software ya. Bisa Python, bisa R gitu ya. Oke. Dengan soalnya ini soal pertama, ini soal kedua. Nah, silakan nanti ini selangnya sama ya 0,5 sampai 1. Ini saya rubah aja. Kalau tugasnya selangnya dari aduh, 1,5 sampai min 1,5 sampai 1,5. Yang nomor 2 selangnya sama ya. Min 2,5 sampai 2,5. Nah, ini silakan menggunakan bantuan software ya. Silakan menggunakan bantuan software boleh atau analitik juga monggo ya. Oke. Ini sebagai bahan latihan sederhana ya. Nah, ini bisa gunakan Python atau R atau bantuan lain ya. Silakan buatkan dengan lebar selang 0,01 ya. 0,01 selangnya sama sama saja. Nah, ini selangnya 0,01 dan 0,001 ya. Ingat ini buatnya kelompok maksimal 3 orang ya. Nanti silakan dibuatkan tabelnya. Ketika 0,01 berarti ketika min 1,500 min 1,501 ya. Nah, nanti silakan gunakan bantuan eh, bahasa pemrograman ya. Harusnya mudah ya. Nah, kemudian nanti tampilkan
hasil dari ketika X-nya berapa ya, berarti nanti kita punya X-nya, kemudian punya fx ketika min 1,51 sorry, 49 min 1,48 dan seterusnya. Hasil fx-nya berapa? Oke, silakan gunakan bantuan software. Nah, nanti silakan yang dikumpulkan bisa ininya, hasil tabelnya ya. Sama silakan nanti bisa juga yang dikumpulkan pertama tabel hasilnya ya, dan hasil codingnya menggunakan apa ya. Ini silakan nanti dikumpulkan bentuknya PDF. Oke, ini sebagai bahan latihan. Latihan yang paling mudah dulu. Ya, sampai sini ada yang tanyakan? Bisa dipahami? Tugasnya kelompok ya, 3 orang. Kalau 1 orang ngerjain ya yang 2 bisa nongkrong. Kalau 1 orang ngerjain program, 1 orang ngerjain tabel, yang ketiga bisa ngasih ceramah kan gitu ya. Oke, ada yang tanyakan? Tidak ada? Wah, Pak, Abdillah gimana tadi Fatina? ditanya. Untuk deadline-nya kapan? Deadline-nya seminggu, minggu depan. Kasih Pak. Ya, setiap tugas deadline-nya kurang lebih seminggu ya. Next, kita masuk ke metode bagi 2. Ini adalah runtutan langkahnya ya, kurang lebihnya. Ini udah jam 9.16. Oh, tinggal 2 slide aman berarti. Metode bagi 2 ya, ini intinya adalah ketika kita punya suatu interval A sampai A dan B ya, kita bisa membaginya menjadi mencari nilai tengahnya, atau membagi dari interval tersebut kita cari nilai tengahnya ya. Mencari nilai tengahnya bagaimana ya? Gampang ya. Ketika kita punya interval A dan B, kita bagi 2 aja, dapatlah nilainya C. Tinggal apa? Tinggal A plus B bagi 2. Ini nanti lebih jelas kan saya jelaskan secara bahasa Indonesia nanti di bukunya. Di buku nomor analisis itu ada algoritmanya ya. Ada algoritmanya, nanti bisa diikuti, kemudian bisa dibuat ya programnya. Nah, setelah kita punya nilai tengahnya, kita maka punya FC ya. Nah, maka di sini bisa mulai punya FC. Nah, FC-nya ini kita akan looping ya, akan dilakukan iterasi hingga FC-nya 0 ya. Bisa 0 atau bisa juga error absolut yang kurang dari batas toleransi ya. Nah, batas toleransi itu atau namanya threshold ya. Nah, ini misalkan bisa 10 pangkat min 4 batas toleransinya. Atau bisa juga sampai 0 juga bisa ya. Nah, kemudian maka C-nya adalah akar persamaan ketika FC-nya 0. Ketika FC-nya sampai 0, maka dia menjadi akar persamaan. Nah, prosesnya setelah ini akan selesai. Algoritmanya ini, stepnya ada 4 ya. Nah, ada pergantian ya. Ketika kita mencari nilai tengahnya FC ya, nah maka dari sini ada proses pergantian FC-nya ya. Nah, pergantian FC-nya ada di 5 dan 6 ya. Jika FA dikali FC-nya kurang dari 0,
ya, maka akarnya terletak di sebelah kiri interval C ya. Nah, maka ketika FA kali FC kurang dari 0, ya, otomatis dia ada di interval sebelah kiri, ya. Berarti artinya ada di ketika di sini FA dikali FC kurang dari 0, maka intervalnya ada di sini. Oke. Ketika intervalnya ada di sini, berarti apa? Berarti si A, si B-nya, kan awalnya interval A sampai B, B-nya diganti. Jadi kita punya interval baru. Interval barunya apa? Interval barunya yaitu A ke C. Berarti interval barunya menjadi A sampai C. Nah, A sampai C, kemudian C-nya ini diupdate menjadi interval baru menjadi AB. Ya, karena si B-nya diganti oleh C. Oke. Nah, kemudian jika FB-nya, ya, FB dikali FC kurang dari 0, maka akarnya terletak di sebelah kanan interval C. Nah, karena berada di sebelah kanan, maka otomatis nilai A-nya diganti dengan C untuk iterasi selanjutnya. Berarti kan ketika di sini kita berarti ini ada FB dengan FC lebih dari 0, berarti intervalnya ada di sini. Ya, ketika intervalnya di sini, maka intervalnya akan diperbarui menjadi apa? Menjadi A, B. Ya, berarti C-nya ini menggantikan A. Berarti si A interval barunya A-nya diganti dengan C. Nah, maka ini syarat 5 dan 6 ini akan diulangi sampai dengan mencapai batas maksimum iterasi. Mana? Kebayang prosesnya? Ayo Nadia, kebayang nggak Nadia? Baik, Pak. Hah? Kebayang? Asli? Abdillah kebayang nggak Abdillah? Abdillah Fikri? Ya, Mbak. Hah? Kebayang caranya? Ya, ini yang aktif Giovanni, kebayang nggak? Bayang Pak. Kebayang ya prosesnya ya. Oke. Nah ini contohnya. Contohnya kita fungsinya ini X pangkat 3 plus 4X kuadrat min 10. Selangnya 1 sampai 2. Akurasinya sampai 10 pangkat min 4. Nah prosesnya ini kurang lebih ya. Jadi iterasi pertama selangnya dari 1 sampai 2. Ya. Selangnya 1 sampai 2. Ya, berarti ini kan namanya iterasi. Iterasi. N. Berarti iterasi pertama AN, BN, kemudian PN. Nah, di sini kalau di buku PN ya. Kalau saya jelaskan tadi C ya. Oke. Kemudian ini ada FPN. Nah, di A dan B ya kan kita cari selang di tengahnya. Oh, ternyata selang di tengahnya berapa? 1,5. P-nya 1,5. Nah, karena dia 1,5, kemudian FPN-nya adalah 2,375 ya. Nah, dari sini kemudian kita cari ya. Kita dapatkan FC-nya FA kali FC kurang dari 0 atau FB kali FC kurang dari 0 ya. Oke. Nah, ternyata apa? Ternyata bisa dilihat aja ya. Misalkan kalau nilainya A-nya 1.
hanya satu dimasukkan ke fungsinya, berarti kan 1 tambah 4, 5, 5 min 10 min 5, ya. Min 5. FA dikali FC, apakah dia yang paling mendekati intervalnya? Apakah di interval A sampai P atau P sampai B? Kan gitu. Oke. Nah, ternyata interval yang paling mendekati antara FA dikali FC at- atau F FC kurang dari 0, ya. Nah, ternyata di iterasi pertama berada di interval FA dikali FC. Maka otomatis nilai C-nya mengganti nilai B-nya. Berarti kita punya interval baru, A-nya tetap 1, C-nya menjadi 1,5. Jadi nilai C-nya diupdate, nilai B-nya diupdate diganti dengan nilai C-nya. Oke. Nah, begitu kemudian dicari selangnya. Cari selangnya lagi. Oh, ternyata tengah-tengahnya adalah 1,25. Kemudian dicari lagi, kemudian dibandingkan lagi. Ya, apakah berlaku di 5 atau 6. Nah, ternyata dari sini prosesnya, ya, bisa dilihat. Ternyata apa? Ternyata berganti, ya. Yang diganti oleh nilai C-nya adalah A, ya. Berarti nilai A-nya diganti. Ya, nilai A-nya diganti menjadi 1,25, nilai B-nya tetap. Karena dia berlaku FA dikali FC-nya, atau ini berlaku yang di 6, ya. Atau berlaku FA FC-nya kurang dari 0, ya. Nah, prosesnya begitu seterusnya. Iterasi 5, jadi if else-nya ada di 5 dan 6. Nah, begitu seterusnya sampai terakhir, ya. Nah, ini kan iterasinya kan di contohnya sampai dengan 13 iterasi, ya. Hanya 13 iterasi, ya. Nah, karena 13 iterasi ternyata diperoleh apa? Setelah 13 iterasi akan mendekati akar P, ya, dengan errornya ini, perhitungan errornya. Nilai P-nya dikurang P13, ya, berarti nilai P-nya dikurang 3, P ke 13 itu adalah 1,365, ya. 1,365 ya, dengan nilai, oh ini kurang, ya, dikurangkan kemudian dimutlakkan dikurangi dengan dikurangi kurang dari B14, B14, ya, B ke 14 dikurang A14. Ternyata hasilnya adalah ini 0,000 sekian, ya. Nah, di sini karena akurasinya sampai 10 pangkat min 4, berarti kan 1, 2, 3, 4, ya. Ini kan sudah berarti 1,2 hasilnya kali 10 pangkat min 4, ya. Nah, sebenarnya sampai ke iterasi ke-13, ya, akurasinya sebenarnya belum mencapai 10 pangkat min 14 karena masih ya sebenarnya sudah, ya, 1,2 ini sebenarnya sudah, ya, karena sudah 1 kali 10 pangkat min 4. Sebenarnya 2 atau 3 iterasi lagi harusnya sudah iterasinya sudah berhenti, ya, karena sudah mencapai maksimum iterasi di akurasi 10 pangkat min 4. Nah, ini adalah proses dari metode bagi dua. Masih sederhana. Ya, sampai sini ada yang tanyakan? Silahkan kalau ada yang masih bingung. Bisa dipahami? Boleh.
kembali ke slide sebelum ini, Pak. Ya, tuh, mana? Eh, yang tadi kan Bapak bilang kalau A, intervalnya yang kurang dari 0 ini intervalnya ke C. A sampai C gitu kan, Pak. Nah, ini nanti akan diupdate menjadi A sampai B gitu kan penulisannya, Pak. Nah, kalau kita mengerjakan seperti yang tadi iterasi sampai 13 itu, eh, tetap tulisannya diupdate gini atau tetap pakai C, Pak? Ya, kalau secara numerik itu pasti mengganti, ya. Oke, artinya nilai C yang baru, nilai C yang baru itu akan menggantikan nilai B. Kalau memang kondisinya kondisi kelima ya. Jadi kalau kita punya, saya jelaskan lagi, kalau kita punya A sampai B, ya, nah kita kan punya nilai tengahnya ya, karena metode bagi dua ya, dibagi kita peroleh C. Nah, Iya. pertanyaannya, nilai C ini akan menggantikan siapa? Akan menggantikan B atau menggantikan A? Kan gitu. Dengan dua syarat. Syaratnya ada 5 dan 6. Ketika syaratnya terpenuhi 5, maka apa? Maka kita akan punya interval baru yang harusnya kalau secara numerik kan tetap A dan B dong. Ya kan? Kalau memenuhi 5, ya, maka nilai C-nya ini akan menggantikan nilai B. Jadi berubah itu. Tapi kalau yang memenuhi adalah syarat keenam, ya, maka yang diganti adalah nilai A-nya. Berarti nilai C-nya mengganti nilai A. Ini ketika 6 dan ini ketika 5. Gitu. Jadi ada dua syarat. Yang diganti mau A atau B. Jadi C-nya ini mau menggantikan A atau B. Menggantikan A kalau syaratnya adalah nomor 5. Menggantikan B kalau syaratnya nomor 5. Dan menggantikan A ketika syaratnya terpenuhi nomor 6. Gitu. Prosesnya begitu. Nah, berarti kan otomatis ini berarti kan intervalnya saya kepanjangan ya. Misalnya begini. Berarti kalau secara komputasi berarti C-nya karena dia misalkan ya, dia punya B. Nah, berarti kita punya berarti C-nya menggantikan B. Gitu kan? Nah, ini prosesnya juga akan berlanjut sama. Ketika di sini kita punya C lagi, berarti kan ini iterasinya iterasi pertama, berarti C1, A1, B1 ya. Nah, kalau ini berarti sudah menjadi A2, C2, B2. Nah, dari sini iterasi selanjutnya, maka kita punya lagi menggantikan yang mana? Oh, ternyata misalkan ya. Oh, ternyata intervalnya menjadi ini ya. Ini B, kemudian ini A. Berarti B3, A3. B3, A3. Nilai C-nya menggantikan A. Nah, kemudian diambil lagi, berarti kita punya C3. C3 kemudian dilakukan opsi ya, memenuhi 5 atau 6. Oh, ternyata memenuhi apa? Ternyata memenuhi 6. Karena memenuhi 6 berarti otomatis intervalnya jadi di sini. Ini menjadi A4, B4, dan di sini kita punya lagi C4. Gitu seterusnya. Sampai apa? Sampai ujungnya ini nanti kita menemukan satu angka yang apa? Yang mendekati akurasinya, yaitu 10 pangkat min 4. Jadi nanti intervalnya akan semakin mengecil. Nah, gambarannya begitu. Mana? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, nanti kalau mau apa? Kalau mau lihat apa namanya algoritmanya itu ada di bukunya ya. Ini bukunya ada.
Di sini tuh ada kalau nggak salah. Bisection method. Nah ini dia. Nah kalau secara apa namanya algoritmanya ini algoritmanya ya. Ini algoritmanya. Kemudian kurang lebih penjelasannya kan ini. Kalau dibuat di apa dengan contoh kurva ya A B1 kemudian kita punya C. Nah, kemudian ternyata C-nya memenuhinya yang menggantikan P-nya menggantikan nilai B. Nah, kemudian step selanjutnya, oh ternyata nilai P-nya menggantikan nilai A. Begitu seterusnya sampai mengkerucut mendapatkan suatu nilai terkecil yang paling mendekati akurasinya. Oke. Nah, ini apa algoritmanya kurang lebih ini ya. Nah, ini contohnya saya ambil di sini. Untuk contoh-contoh lain nanti bisa apa namanya? Bisa dicoba ya. Tuh. Nah, ini juga ya. Oke. Ada yang tanyakan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait kuliah hari ini. Bisa dipahami? Ya, Pak. Bisa ya? Aman ya? Oke. Baik. Kalau tidak ada yang tanyakan, mungkin itu saja kuliah kita pada hari ini. Sebelumnya kita akhiri, minta tolong, oh biasa ya, untuk bukti kuliahnya saya screenshot dulu. Silahkan hidupkan ini webcamnya. Ya, yang baru bangun dandan dulu boleh. Saya tunggu kalau mau make upan dulu boleh. Fabio kalau ketawa jangan ditahan-tahan Fabio. Hmm. Ini kalau di kelas, ini semoga aja saya bisa ngajar di kelas ya, karena saya belum ini belum surat dari fakultas belum keluar. Jadi saya masih standby di Jogja. Nanti kalau suratnya udah keluar, saya kemungkinan bisa ini offline. Ini semester 4 analisis. Oh berarti enggak ini ya, enggak ada kuliah analisis multivariat sama statistika non parametrik ya? Enggak Ada ada, Pak. Kak. Ada ngambil? Enggak. Ada yang ngambil di sini. Saya ngambil, Pak. Siapa yang ngambil nih? Mana orangnya? Saya, Pak. Giovanni, Pak. Oh, kamu ngambil stat non par. Ngambil, Oh, Pak. oh iya, nanti ketemu saya lagi kalau ambil stat non par ya. Oke, ini masih ada nih Dava, mana Dava nih? Fadil, Natasha, Pandra, Engli, Givaro. Ya, oke, silakan tampilkan yang terbaik ya. Saya screenshot 1, 2, 3. Kok gini ya? Oh, sorry. Settingannya salah.
Bentar. Oke, satu, dua, tiga. Sayangnya kok nggak ada ya? Nah, harus saya tampilkan ini kayaknya. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih. Akhirnya berlalu juga kuliah kita hari ini ya. Saya sudah lama tidak mengajar. Mengajar 1 jam aja udah kerasa banget ini mulutnya kering. Udah lama nggak ngajar. Biasanya cuma mendengarkan promotor apa namanya diskusi. Ini mulai mengajar lagi dengan durasi 150 menit ya harusnya. Tapi berasa banget tenggorokan kering ya. Belum biasa sebenarnya. Oke, terakhir ada yang tanyakan? Izin Bapak absennya gimana, Kak? Oh iya, menarik nih ada yang tanya absen. Untuk absen, karena online nggak usah absen lah ya. Absennya kalau dosen lain biasanya gimana? Scan barcode, Pak. Oh, ada barcode-nya ya? Barcode-nya di mana? Disiakan ya? Iya, Iya, Pak. Bapak. Sebentar, saya sudah lama tidak mengotak-ngatik siakat Litera. Apakah saya masih punya akses? Bentar ya, saya coba dulu. Oh iya, saya lupa. Lupa tugas terakhir ini. Wah, jadi nanya absen saya jadi inget tugas toh. Tugas nomor 3. Saya lupa. Tugas nomor 3, silakan buat fungsi fx ya. Dia polinomial ya. Bebas. Oke. Jadi silakan masing-masing buat tugas polinomial. Oke. Fx-nya polinomial bebas terserah. Kemudian batasnya itu dibuat 5,5 min 5,5. Oke. Nah, silakan terapkan metode bagi dua. Oke, itu ya tugasnya. Kelihatan tugasnya? Itu tugas 3 ya. Nanya absen jadi ingat tugas toh kamu. Ini kelas apa? RB ya? URC. Oke. Oh iya. Ternyata saya masih punya akses. Saya sudah. Ini saya screen ya. Pertemuan 1. Materi pertemuan sesuai kontrak. Apakah harus diisi? Oh, masa jam 7. Jam 8 aja kali ya. Nah ini ya. Ya silakan. Maaf mau bertanya. Apa ya silakan.
Kan sebenarnya saya kelasnya di RB ya Pak, tapi karena saya salah masukin kelas dan di hari Jumat itu saya ada Linpro. Kalau saya tetap mau masuk di RB itu nanti saya tabrakan dengan Linpro saya. Oh, jadi kelasnya disiakannya ke mana? Di RB, tapi nanti pas PRS mau pindah ke RC. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi ini scan-nya gimana Pak? Jadi kan saya nggak bisa scan nih sebelum PRS. Oh, nggak apa-apa ini aja. Apa? Nanti WA ke saya aja ya. Oh iya Pak, boleh. Oke. Oke. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, udah. Ini udah nih di foto aja ya. Oh, sekarang kalau absen tuh lewat ini semua ya. Lewat barcode semua ya sekarang. Iya Pak, ada yang sebagian masih manual juga Pak. Oh gitu. Oke. Maaf ya, saya sudah lama nggak mengajar. Yang kelas kelas hari Senin tuh belum absen berarti ya. Hari Senin tuh tidak ada yang nanyain absen soalnya. Saya pikirnya ya udahlah, saya anggap hadir aja udah. Oke, barcode-nya udah. Sudah Pak. Oke, nanti silakan di SS aja ya, kirim ke teman-temannya ya. Oh iya, ada ya. Saya baru tahu loh ini. Saya terakhir masih manual di kertas soalnya. Oke, oke baik. Terima kasih atas kehadirannya ya untuk kuliah pada hari ini. Semangat untuk kuliah-kuliah yang lain ya atau kuliah selanjutnya. Mohon maaf jika